Halo Sobat Iden, selamat datang kembali di podcast Identitas, tempat di mana menjadi ruang untuk mengupas suatu isu, ulasan, dan juga cerita. Nah, tentu kita juga semua tahu kalau pers itu berperan penting dalam penyebaran informasi. Tapi apa jadinya kalau ketajaman informasi dari pers itu sendiri malah melukai pihak yang seharusnya tidak bersalah atau mungkin pihak yang salah gitu. Nah, pada episode yang spesial kali ini, kita akan membahas topik yang berhubungan dengan sengketa pers itu sendiri. Tentunya kita semua tahu kalau sengketa pers itu terjadi karena ada pihak yang merasa dirugikan oleh karya jurnalistik atau produk-produk jurnalistik yang dikeluarkan itu. Nah, ini wajar karena Indonesia itu terkenal dengan negara yang demokrasi. Nah, Sobat Iden, sebagai pendukung dalam diskusi kita kali ini tentu kita mengundang dan juga kita kedatangan tamu dari beliau adalah seorang direktur LBH Pers Jakarta periode 2025-2028, juga sekaligus alumni Unhas, tepatnya Fakultas Hukum, dan juga sebagai redaktur pelaksana Identitas Unhas periode 2013. Ya, ini kita kenal dulu nih kepada Kakanda Mustafa Layong. Ya, halo. Halo Kak, kita ini panggil apa? Kak Mus ya? Ya, boleh. Mas. Kalau di Jakarta dipanggil apa nih? Sama. Sama juga, Kak Mus. Tidak ada panggilan lain gitu? Tidak ada. Jadi teman-teman bisa tidak berubah, tidak ada yang mengubah. Oh, dari dulu sampai sekarang ya? Dari 2013. Mungkin bisa diceritakan Kak dulu bagaimana pengalamannya sebagai Redpel 2013 itu? Ya, jadi magang 2010. Kemudian setahun magang jadi reporter 2011. Di tahun sebenarnya saya masuk di Identitas itu tahun kedua. Beberapa reporter di atas saya itu sebenarnya seangkatan, gitu. Banyak seangkatan. Jadi cenderung terlambat sebenarnya masuk. Gitu. Kemudian lanjut sampai 2013 terpilih sebagai Redpel yang kemudian memimpin Identitas selama setahun gitu. Terus mungkin kita masuk saja Dika dalam topik kita sengketa pers ini. Ya. Mungkin pertanyaan saya pertama ini banyak mungkin jurnalis yang bakal panik saat pertama kali disomasi narasumber Kak. Mungkin ada yang merasa dirugikan begitu. Sebenarnya sengketa pers itu Kak seberapa wajar sih itu terjadi terutama di negara demokrasi ini? Ya, sengketa pers itu hal yang pasti terjadi dan memang masyarakat punya hak untuk mengajukan tanggapan atau pengawasan terhadap jalannya jurnalisme. Karena jurnalisme itu kan sebenarnya salah satu mandat kedaulatan rakyat. Tidak ada jurnalisme tanpa ada publik di dalamnya. Karena jurnalisme ada itu untuk kepentingan publik. Jadi ketika publik merasa bahwa jurnalisme itu mengalami degradasi atau mengalami pengikisan, menyampaikan informasi tidak benar, ya wajar ketika publik mengajukan gugatan atau protes gitu. Tapi dalam konteks gugatan, dalam hal ini gugatan adalah menyampaikan keberatan gitu ya. Itu ada mekanismenya, ada caranya gitu. Tidak menggunakan cara di luar hukum. Ya. Nah, yang kita sesalkan itu adalah ketika protes atau bantahan terhadap karya jurnalistik dilawan dengan cara intimidasi, kekerasan, dan hukum gitu. Padahal ada mekanisme yang diatur. Pers sebagai bagian daripada instrumen pemenuhan hak asasi manusia, itu ada batasan-batasannya. Ada cara untuk mengawasi kerja pers, yaitu melalui mekanisme etik. Mekanisme etik itu yang diatur di Undang-Undang Pers ada hak jawab, hak koreksi, atau permintaan maaf ketika ada kekeliruan gitu. Itu yang harus dilakukan karena memang di Undang-Undang Pers juga mengamanatkan bahwa masyarakat bisa melakukan pengawasan terhadap pers. Gitu. Caranya apa? Caranya adalah melakukan hak koreksi. Hak koreksi wajib dilakukan oleh jurnalis atau media kalau terdapat kekeliruan di dalam karya jurnalistiknya. Walaupun tidak merugikan pihak ya? Ya, kalau hak koreksi itu kan tidak harus orang yang dirugikan. Berbeda dengan hak jawab. Kalau hak jawab adalah
hak yang diberikan kepada seseorang yang dia sebagai objek gitu. Dia yang dirugikan. Dia sebagai subjek dari berita itu misalnya. Tapi hak koreksi, hak bagi siapapun yang melihat ada kekeliruan dalam karya jurnalistik, misalnya datanya salah, tidak akurat, menghakimi, mengeksploitasi gender, mengeksploitasi kelemahan misalnya teman-teman penyandang disabilitas misalnya, atau mengeksploitasi isu keberagaman gender gitu. Nah, itu bisa dikoreksi gitu. Jadi media juga jangan kemudian menjadi tabuh ketika dikoreksi selama metode koreksinya benar, bukan melalui pelaporan kepolisian, bukan melalui gugatan atau misalnya intimidasi atau kekerasan fisik gitu. Tapi kalau misalnya Kak, kalau misalnya ada mungkin kekeliruan yang terjadi terhadap datanya, apakah pemberitaan itu bisa langsung di take down begitu, atau mungkin karena setahu saya mungkin pemberitaan itu kalau sudah naik itu tidak mudah untuk di take down atau malah tidak boleh begitu. Ya, kembali lagi masing-masing berita itu kan harus dilihat konteksnya gitu. Mungkin ada berita yang bisa di take down dengan pertimbangan bahwa memang dia ada kesalahan yang fatal. Ketika dia tidak di take down akan berdampak luas gitu terhadap masyarakat, sehingga perlu untuk di take down gitu. Misalnya kalau kasus kekerasan seksual misalnya tiba-tiba menyajikan identitas korban yang harusnya dilindungi, itu kan harus di take down tuh. Bukan di take down ya, diturunkan kemudian dinaikkan lagi dengan format yang lebih baik gitu. Mungkin kita kembali ke sengketa pers tadi, kalau misalnya Ya. itu diajukan oleh publik itu sendiri. Nah, kalau berdasarkan putusan MK juga dan juga penjelasan Kakak tadi, dikatakan bahwa keberatan itu perlu diajukan dulu ke Dewan Pers, bukan langsung ke kepolisian ataupun tindak pidana itu sendiri. Nah, mungkin secara mekanisme gitu, kenapa harus melalui Dewan Pers dulu? Ya, jadi undang-undang pers itu kan sebenarnya lahir untuk melindungi kemerdekaan pers. Gitu. Ya. Kemerdekaan pers dalam undang-undang pers dimandatkan sebagai salah satu wujud kedaulatan rakyat. Kenapa demikian? Karena hanya melalui pers rakyat bisa berdaulat atas informasi gitu, yang terkadang disembunyikan, yang terkadang didominasi oleh pemerintah misalnya atau pihak-pihak yang memiliki akses ke sana. Sehingga jurnalis sebagai lembaga sosial itu punya fungsi pendidikan, penyampai informasi, dan peran sebagai kontrol sosial, kritik, dan pengawasan koreksi gitu. Sehingga sangat penting kehadirannya di dalam konteks negara demokrasi. Nah, dalam konteks itu negara juga punya kewajiban. Jadi negara itu kan punya kewajiban sebagai dati barrier atau pemangku kewajiban. Dia punya 3 kewajiban, kewajiban untuk memenuhi HAM, kemudian kewajiban untuk melindungi HAM, kemudian menghormati, to respect. Gitu. HAM itu ya? Nah, itu 3-tiganya harus dilakukan oleh negara sebagai pemangku kewajiban. Gitu. Dalam konteks ini, melalui undang-undang pers, negara harus menghormati pers melalui beberapa mekanisme gitu. Salah satunya adalah agar jurnalis atau media tidak terhalangi untuk menjalankan tugasnya yang dimandatkan oleh undang-undang, maka Dewan Pers diberikan fungsi. Salah satunya adalah mengupayakan penyelesaian sengketa pemberitaan. Tapi berdasarkan pengalaman Kakak nih di LBH mungkin ya sebagai direktur, mungkin apa kesalahan yang paling fatal mungkin yang pernah dilakukan media saat menghadapi sengketa pers? Kalau kesalahan media ya yang sulit diadvokasi adalah ketika ada masalah etik mencampur adukan antara kepentingan bisnis dengan kepentingan redaksional. Misalnya reporternya satu sisi minta iklan,
Kalau tidak dikasih iklan, dia mengancam akan bikin berita buruk. Nah, itu yang kemudian bermasalah. Gitu. Yang sulit kemudian dibedakan apakah dia bekerja untuk kepentingan publik atau untuk kepentingan diri sendiri. Tapi media itu juga butuh sponsor untuk pendanaannya juga kan? Ya, itu satu hal. Makanya di Undang-Undang Pers kan sebenarnya ada dua fungsi. Fungsi pertama itu adalah fungsi sosial, pendidikan, informasi, hiburan, dan kontrol sosial. Itu fungsi sosialnya tuh, yang menjadi fungsi utamanya. Kemudian di ayat berikutnya menyebutkan bahwa pers nasional dapat ya, bukan wajib, dapat menjalankan fungsi ekonomi. Nah, disitulah dia dibolehkan cari duit. Padahal sebenarnya fungsi utamanya adalah untuk menyebarkan informasi, untuk melakukan kontrol sosial. Tapi karena undang-undang atau pembentuk undang-undang dulu memahami bahwa pers tidak bisa hidup, tidak bisa menjalankan fungsi sosialnya tanpa fungsi bisnisnya, ya kan? Karena dia tidak mungkin juga minta duit dari negara karena untuk menjaga independensinya gitu misalnya ya. Sehingga pers diberikan juga fungsi untuk menjalankan fungsi bisnis. Tapi catatannya adalah tidak boleh mencampur adukan antara bisnis dan redaksional gitu. Jadi fungsi bisnisnya dia harus dikelola oleh orang yang berbeda. Makanya kita kenal atau teman-teman pasti tahu ya, ada namanya firewall gitu. Harus ada pagar api yang membatasi iklan, konten iklan dengan konten berita. Tidak boleh dicampur adukan, misalnya iklan tapi dibuat seakan-akan dia berita, itu tidak boleh karena itu sudah tercampur gitu. Orang tidak tahu ini iklan, ini berita. Tapi memang Kak, kalau misalnya mungkin ada media yang terbilang kecil begitu, mungkin kuranglah dari segi dana. Terus datang nih sponsor, saya akan membiayakan kamu kalau kamu tulis yang seperti ini. Wah, itu gimana Kak cara nyikapinnya itu? Ya, kembali lagi, apakah dia ingin menjadi media yang profesional atau media ya cukup menjadi media saja gitu. Media untuk menjalankan fungsi bisnisnya, bukan media yang menjalankan fungsi sosialnya, gitu. Karena kan kembali lagi, media itu kan sebenarnya pada hakikatnya adalah sebagai fungsi sosial, tapi boleh berbisnis, boleh menjalankan bisnis, boleh menerbitkan iklan gitu. Tapi tidak boleh kemudian mencampur adukan antara iklan dan kepentingan bisnis dengan kepentingan publiknya gitu. Dan sayangnya ini banyak terjadi. Gitu. Media-media besar juga, jangankan media kecil ya, media besar juga melakukan hal yang sama. Media besar dimiliki oleh elit politik yang juga kemudian digunakan untuk menyokong kepentingan politik tertentu, itu juga tidak boleh. Itu mungkin tantangannya ya. Iya, jelas. Dan kembali lagi, ini bisnis kepercayaan, orang akan menilai media ini apakah dia bias terhadap kepentingan politik tertentu gitu. Ya, mungkin dari tadi kita bahasnya media-media besar yang levelnya mungkin nasional. Nah, juga saya sebenarnya ingin juga membahas terkait pers mahasiswa. Ya. Bagaimana kira-kira kalau dia terlibat dalam sengketa pers itu sendiri. Ya. Dimana mungkin kalau kita lihat ada yang mungkin beberapa, ya kita bilangnya sangat frontal ya, dan sangat cukup mendalam mungkin dalam bentuk kritikan begitu. Ya, satu hal, LBH Pers baru-baru ini menerbitkan penelitian ya. Kita meneliti sekitar 130 LPM se-Indonesia. Dari 130 responden, ternyata mayoritas pelaku intimidasi atau serangan terhadap persma itu adalah birokrat kampus, dosen, rektorat, ya itulah. Nah, ini yang menjadi catatan sebenarnya bahwa ada pergeseran atau ada tradisi kampus yang berubah gitu. Di mana sebenarnya kan kampus itu miniatur
kehidupan berbangsa ya, kehidupan demokrasi. Ya. Dia miniatur itu. Dia kayak satu negara yang punya pemerintahannya gitu. Dan karena dia merupakan komunitas terdidik atau akademisi, harusnya setiap kebijakannya itu didasari oleh kebijaksanaan, ya kan? Kebijaksanaan, bukan kemudian dilandasi emosi, eksploitasi kekuasaan. Nah, kita melihat sekarang justru pelaku-pelaku kekerasan terhadap kebebasan berekspresi atau kebebasan pers di kampus itu adalah para orang tua kita yang harusnya memiliki kebijaksanaan menyikapi suatu informasi gitu. Itu satu hal. Kemudian kondisi ini sebenarnya menjadi paradoks gitu. Kenapa media persma itu dibredel di kampus agar tidak mengganggu citra kampus. Padahal praktek bredel itu di banyak kasus atau banyak pengalaman LBH Pers justru akan merusak citra kampus. Kenapa? Karena ketika misalnya persmanya dibredel, pasti akan menimbulkan kegaduhan, akan menimbulkan protes, dan tentunya kampus yang melakukan bredel itu akan sangat pasti dicap sebagai kampus yang tidak menghargai kebebasan berekspresi atau kebebasan akademik gitu. Nah, sehingga praktek seperti itu sebenarnya akan merusak kepercayaan publik terhadap kampus itu. Oh, berarti kampus ini tidak menghargai ilmu pengetahuan gitu. Karena kan persma itu menjalankan praktek akademik ya. Dia melakukan penelitian, reportase, kemudian menerbitkannya dalam bentuk berita. Harusnya narasi itu harus dijawab dengan narasi atau dijawab dengan data. Ketika datanya salah, ya munculkan data yang benar seperti apa. Bukan kemudian membatasi ekspresi, membatasi kreativitas anak-anak muda yang sedang belajar, yang juga sebenarnya memperjuangkan hak-hak mahasiswa yang lain misalnya, atau dosen yang ada di kampus itu. Bukan kemudian dibatasi dengan ancaman DO, ancaman skorsing, atau kemudian ancaman pemidanaan gitu. Ya, itu mungkin juga salah satu tantangan dari mahasiswa ya Kak, karena mungkin sedikit-sedikit DO, sedikit-sedikit skorsing, dan tapi apa yang menjadi sebenarnya pemikirannya seperti penelitiannya LBH itu tentang birokrat, apa sebenarnya pemikirannya dia, padahal kan bentuk kritik seperti itu harusnya bisa membangun dan merubah suatu kesalahan dari kampus itu sendiri Kak. Iya, kita melihat ada wajah jadi kembali ya, ini miniatur satu bangsa atau miniatur praktek demokrasi di Indonesia. Kita tidak heran kemudian bagaimana media-media konvensional juga mengalami hal yang sama, karena di kampus pun yang notabene sebenarnya orang-orang terdidik, orang cendekiawan gitu, juga melakukan hal yang sama gitu, pendekatan kekerasan, pendekatan hukum tetap dilakukan gitu. Padahal seharusnya kampus menjadi contoh gitu. Contoh bahwa bagaimana menyikapi satu informasi, bagaimana menyikapi perbedaan pendapat gitu. Kalau dianggap tidak benar, ya harus ada narasi tandingan, bukan kemudian membungkam narasi yang dianggap bermasalah gitu. Tapi Kakak ini waktu jadi Red Pill 2013 pernah gak sih ketemu yang begitu mungkin? Oh ya, sering lah, Wow. sering. Dulu antara 2012 atau 2013 ya. Waktu itu Rektor Prof. Idrus Paturusi, kemudian Identitas menerbitkan satu berita kalau ini perbandingan satu sisi di WC sastra FIB ya. Itu dulu kalau kita mau cari WC di sana itu nggak pakai mata, tidak pakai mata tapi pakai hidung. Beda indranya ya, beda. Iya, pakai hidung karena bau itu. Tapi kita bandingkan, kita lakukan studi komparasi ya. Di waktu yang bersamaan
Unhas sedang melakukan renovasi kantor rektor. Itu budgetnya berapa miliar gitu. Cukup banyak. Yang luasnya mungkin beberapa gitu. Dibanding misalnya toilet sastra yang tidak pernah direnovasi. Kita buat itu gitu. Komparasi satu sisi toilet fakultas bau dan kita tidak perlu mata untuk dapat di mana toiletnya itu. Cukup dicium, oh ini udah ketemu tuh. Di satu sisi rektor menggunakan dana yang cukup besar untuk renovasi kantornya gitu. Saat itu tentu rektor sempat marah dan teman-teman identitas juga dipanggil untuk datang ke sana. Kemudian ngobrol, ternyata saat kita menghadiri panggilan rektor, rektor tidak marah gitu. Oh, Tidak menunjukkan kemarahan yang kami khawatirkan. Prof. Idrus waktu itu kemudian justru menanggapinya dengan kepala dingin ya. Ya mungkin menganggap wah ini anak-anak belajar gitu. Ini anak-anak sedang mempraktekkan jurnalisme. Jadi ya dia hanya ini kenapa kamu angkat begini ya, kita menjelaskan kenapa alasannya gitu. Ya akhirnya begitu aja. Pembicaraan itu berlanjut dan ya kita tidak disanksi apapun gitu. Dan akhirnya kita kembali menjalankan praktek yang seperti biasanya gitu. Itu. dan beritanya mana-mana aja ya, nggak di take down begitu. Ya, tidak. Oke. Tetap. Jadi teman-teman kalau buka Bundal 2005 12 atau 13 ya, saya lupa tahunnya. Itu masih ada. Renovasi kantor rektor sekitar 5 miliar atau 1 miliar lupa. Kira-kira nih Kak, kalau identitas sekarang mungkin, apakah bisa menyampaikan berita seperti itu Kak? Ya itu harusnya pertanyaannya ke teman-teman identitas ya, itu ada pimretnya, tanya ke pimretnya berani nggak atau tidak. Tapi memungkinkan ya Kak untuk kan? Iya sangat sangat memungkinkan selama tidak dilarang ya. Tapi saya nggak tahu ya apakah sekarang dilarang, saya rasa enggak lah. Saya rasa kampus juga tetap menjaga kebebasan ekspresi di kampus gitu, dan itu harus dilakukan gitu. Saya percaya bahwa kampus itu menjadi tempat pendidikan demokrasi yang paling baik gitu. Kalau di kampus sudah dipraktekkan praktek intimidasi atau eksploitasi kekuasaan, maka kita khawatir keluar itu seperti apa gitu. Karena kampus saja yang paling harusnya karena di dalamnya adalah orang-orang yang bergelut di bidang akademik gitu. Orang-orang yang seharusnya bijaksana gitu, mengedepankan kebijaksanaan, harusnya tidak menggunakan instrumen hukum untuk mengintimidasi atau membatasi ekspresi, tapi mengedepankan dialogis gitu. Mengedepankan adu argumentasi. Perdebatan, perbedaan pendapat di kampus itu hal yang wajar. Nah, ketika itu kemudian tidak dipraktekkan, ya kita ragu kampus itu bagaimana menjalankan fungsinya. Yang penting berlandaskan kode etik aja ya Kak? Aman. Ya, itu menjadi hal yang pasti harus dilakukan. Kalau jurnalisme tidak menaati kode etik, maka matilah jurnalisme itu. Satu sisi mau dilindungi tapi tidak taat kode etik, itu parah. Itu. Ya, baik-baik Kak. Mungkin cukup banyak ya penjelasan dari Kakak. Mungkin yang terakhir nih Kak, kira-kira apa pesan Kakak untuk pers khususnya mahasiswa Kak dalam mengembangkan medianya atau persnya? Bagaimana bagaimana perilaku sepatutnya yang harus dilakukan pers itu sendiri, khususnya kepada mahasiswa? Ya, jadi pers mahasiswa itu sebenarnya adalah praktek jurnalisme yang paling murni gitu. Kenapa dia murni? Karena dia tidak menjalankan fungsi bisnis, ya kan? Pers mah tidak menjalankan fungsi bisnis. Beda dengan media-media konvensional yang selalu akan ada bias bisnis di dalamnya gitu. Sementara
Persma itu murni menjalankan fungsi sosialnya gitu. Ya kan? Sebagai sarana hiburan, penyampai informasi, kemudian sebagai kontrol sosial gitu, ya kan? Kontrol kampus ya. Sehingga pers mahasiswa lah sebenarnya esensi dari jurnalisme itu sendiri, dan itu harus dilindungi gitu. Dan tentu Persma juga menjadi cikal bakal jurnalisme masa depan. Hampir semua jurnalis yang sekarang menjadi jurnalisme profesional adalah alumni Persma gitu. Dibanding misalnya alumni fakultas jurnalistik ya, justru lebih banyak alumni Persma yang terjun di dunia jurnalisme gitu. Sehingga itu harus tetap dijaga agar terus tumbuh gitu. Karena dengan kaderisasi Persma, kita masih punya harapan terhadap masa depan jurnalisme di Indonesia. Karena ketika jurnalisme sudah tidak ada atau kemudian jurnalisme kritis sudah dibungkam sejak di kampus, kita ragu bagaimana masa depan jurnalisme kita di masa depan gitu. Kita tidak mau jurnalisme yang apa kata kekuasaan gitu. Dia menulis apa kata kekuasaan, dia menulis apa kata donatur, dia menulis apa kata pemberi iklan. Itu kan kemudian mematikan prinsip kemerdekaan pers itu sendiri. Baik, terima kasih Kak. Nah Sobat Iden, itulah mungkin tadi pembicaraan yang cukup panjang dari Kakanda Mus, dan juga kalau kita berbicara soal sengketa pers, bagi teman-teman Sobat Pers khususnya mahasiswa, jangan takut menghadapi sengketa pers itu sendiri, asalkan liputan kita benar dan juga sesuai data. Dan bagi teman pers mahasiswa itu sendiri, teruslah mengukir naskah dan karya. Karena seperti yang dikatakan tadi, pers mahasiswa itu adalah esensial dari jurnalisme itu sendiri. Baiklah, terima kasih kepada Kakanda Mus yang telah menyempatkan waktunya pada hari ini. Mungkin kakak sibuk juga sebagai direktur LBH, dan juga tentunya harus balik cepat-cepat ke Jakarta ya, untuk kembali melaksanakan tugasnya. Dan terima kasih kepada Sobat Iden yang sudah mau mendengarkan dan menonton kami sampai habis. Jangan lupa like, share, dan komen, dan follow akun ini, dan tentunya kirim tanggapan teman-teman di kolom komentar. Salam akal sehat dan see you.